Pada tahun 2024, Iran berhasil meluncurkan lebih dari 300 drone dan rudal dalam satu operasi militer yang mengejutkan seluruh dunia. Tidak ada satupun komponen dalam serangan itu yang dibeli dari negara lain, semuanya diproduksi sendiri di dalam negeri. Kebanyakan negara di dunia bergantung pada impor senjata dari kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Rusia, atau China. Namun Iran memilih jalan yang sangat berbeda, yaitu membangun seluruh industri pertahanannya dari nol dengan tangan sendiri. Cerita ini dimulai dari tahun 1979, ketika revolusi Islam mengubah seluruh tatanan politik Iran secara drastis. Negara-negara barat yang sebelumnya menjadi pemasok utama senjata Iran, tiba-tiba memutuskan semua hubungan militer dan menjatuhkan embargo yang sangat ketat. Hanya setahun setelah revolusi, pada tahun 1980, Irak di bawah pimpinan Saddam Hussein melancarkan invasi besar-besaran ke wilayah Iran. Perang yang berlangsung selama 8 tahun itu menjadi titik balik yang mengubah cara berpikir Iran tentang pertahanan selamanya. Saat perang berkecamuk, Iran nyaris tidak bisa membeli peluru sekalipun dari pasar internasional. Hampir semua negara menolak menjual senjata kepada Tehran, bahkan ketika tentara mereka sedang berjuang mempertahankan tanah air. Dalam keputusasaan itulah lahir tekad yang sangat kuat dari para ilmuwan dan insinyur muda Iran. Mereka mulai membongkar senjata-senjata lama buatan Amerika yang tersisa dari era Shah dan mempelajari setiap komponen dengan sangat teliti. Laboratorium-laboratorium kecil di ruang bawah tanah Universitas-Universitas Tehran berubah menjadi pusat riset militer darurat. Mahasiswa-mahasiswa teknik yang baru lulus langsung diterjunkan ke proyek-proyek reverse engineering yang penuh tantangan dan risiko. Langkah pertama yang berhasil mereka capai adalah memproduksi amunisi dan suku cadang dasar untuk tank-tank Chieftain buatan Inggris. Keberhasilan kecil ini memberikan kepercayaan diri yang luar biasa bahwa mereka mampu melakukan hal-hal yang jauh lebih besar. Pada pertengahan tahun 1980-an, Iran mulai mengembangkan program rudal balistiknya sendiri dengan bantuan teknis terbatas dari beberapa negara. Program ini kelak akan menjadi tulang punggung kekuatan militer Iran dan salah satu pencapaian teknologi terbesar mereka. Ketika perang berakhir pada tahun 1988, Iran keluar sebagai negara yang benar-benar memahami arti kemandirian dalam pertahanan. Pengalaman pahit 8 tahun perang tanpa dukungan internasional itu menanamkan filosofi yang tidak akan pernah mereka tinggalkan. Memasuki dekade 1990-an, Iran mulai membangun infrastruktur industri militer secara sistematis dan terorganisir dengan sangat baik. Organisasi Industri Pertahanan Iran, atau dikenal sebagai DIO, menjadi tulang punggung dari seluruh upaya ini. Ratusan pabrik didirikan di berbagai kota, masing-masing dengan spesialisasi produksi yang berbeda-beda. Program rudal balistik Iran berkembang sangat pesat dengan diperkenalkannya seri Shahab yang mampu menjangkau target pada jarak ribuan kilometer. Rudal Shahab 3 yang memiliki jangkauan sekitar 2.000 km menjadi bukti nyata bahwa Iran sudah menguasai teknologi propulsi yang sangat kompleks. Para analis militer internasional mulai menyadari bahwa Iran bukan lagi negara yang bisa diabaikan dalam perhitungan strategis kawasan. Yang membuat dunia semakin terkejut adalah kemampuan Iran dalam mengembangkan teknologi drone atau pesawat tanpa awak. Program drone Iran dimulai dengan model sederhana untuk pengintaian pada era Perang Iran-Irak. Namun dalam waktu kurang dari 2 dekade, mereka berhasil mengembangkan drone tempur canggih yang mampu membawa senjata dan terbang ribuan kilometer tanpa henti. Drone Shahed 136, yang kini dikenal luas di seluruh dunia, adalah contoh sempurna dari keberhasilan pendekatan Iran yang mengutamakan efisiensi biaya. Dengan harga produksi yang diperkirakan hanya sekitar 20.000 hingga 50.000 dolar per unit, drone ini menjadi senjata yang sangat cost-efektif. Sementara rudal jelajah konvensional bisa menghabiskan biaya jutaan dolar, Iran menemukan cara untuk mencapai efek militer serupa dengan biaya yang jauh lebih rendah. Pada tahun 2019, dunia benar-benar terkejut ketika serangan drone dan rudal jelajah menghantam fasilitas minyak Aramco di Arab Saudi. Serangan ini menunjukkan tingkat presisi dan kecanggihan yang sebelumnya tidak pernah dikaitkan dengan teknologi buatan Iran. Meskipun Iran membantah keterlibatan langsung, para analis militer mengakui bahwa teknologi yang digunakan sangat mirip dengan sistem senjata produksi Iran. Video ini dibuat berdasarkan riset dan sumber-sumber yang tersedia untuk umum. Tujuannya adalah memberikan informasi, bukan mendukung atau menentang posisi politik pihak manapun. Sektor pertahanan udara Iran juga mengalami perkembangan yang sangat mengesankan selama beberapa dekade terakhir. Sistem pertahanan udara Bavar 373 yang diperkenalkan secara resmi pada tahun 2019 diklaim setara dengan sistem S-300 buatan Rusia.
Iran mengembangkan sistem ini setelah Rusia menunda pengiriman S-300 selama bertahun-tahun akibat tekanan internasional. Keputusan Rusia untuk menunda pengiriman itu justru memaksa Iran untuk menciptakan alternatifnya sendiri yang mungkin lebih sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Angkatan Laut Iran juga tidak ketinggalan dalam upaya mencapai kemandirian teknologi militer. Mereka berhasil mengembangkan dan memproduksi kapal selam kelas Fateh yang merupakan kapal selam semi-berat pertama buatan dalam negeri. Kapal selam ini dilengkapi dengan sistem torpedo dan kemampuan perang ranjau yang cukup canggih untuk perairan dangkal Teluk Persia. Selain itu, Iran juga memproduksi berbagai jenis speedboat bersenjata yang dirancang khusus untuk taktik perang asimetris di perairan sempit Selat Hormuz. Salah satu pencapaian terbesar Iran yang sering luput dari perhatian media internasional adalah keberhasilan mereka dalam industri elektronika militer. Iran telah mengembangkan sistem radar phased array sendiri, sistem peperangan elektronik, dan bahkan sistem komunikasi terenkripsi untuk kebutuhan militer. Kemampuan Iran dalam perang siber juga diakui oleh banyak pihak sebagai salah satu yang paling maju di kawasan Timur Tengah. Pada tahun 2025, Iran dilaporkan telah memiliki lebih dari 12.000 insinyur yang bekerja khusus di bidang pertahanan siber dan elektronika militer. Dari sisi anggaran, yang paling menarik adalah bagaimana Iran mencapai semua ini dengan belanja militer yang relatif kecil dibandingkan negara-negara tetangganya. Anggaran pertahanan Iran pada tahun 2025 diperkirakan sekitar 25 hingga 30 miliar dolar. Jauh lebih kecil dibandingkan Arab Saudi yang menghabiskan lebih dari 70 miliar dolar per tahun. Namun karena hampir semua produksi dilakukan di dalam negeri, setiap dolar yang dibelanjakan Iran memiliki dampak yang jauh lebih besar. Tidak ada komisi perantara, tidak ada markup harga dari produsen asing, dan setiap keuntungan kembali ke ekonomi domestik. Program rudal hipersonik Iran yang diumumkan pada tahun 2023 menandai babak baru dalam kemampuan militer negara tersebut. Rudal hipersonik Fatah yang diklaim mampu terbang dengan kecepatan Mach 13 hingga 15 menjadikan Iran salah satu dari sedikit negara di dunia yang menguasai teknologi ini. Jika klaim tersebut akurat, rudal ini hampir mustahil untuk dicegat oleh sistem pertahanan rudal konvensional manapun yang ada saat ini. Hanya Amerika Serikat, Rusia, dan China, yang sebelumnya mengklaim memiliki kemampuan rudal hipersonik operasional. Iran juga telah mengembangkan industri pesawat tempur meskipun ini tetap menjadi salah satu tantangan terbesar mereka. Pesawat tempur Qausar yang diperkenalkan pada tahun 2018 adalah pesawat jet tempur yang seluruhnya dirancang dan diproduksi di Iran. Meskipun banyak analis menganggap Qausar masih berada di bawah standar pesawat tempur generasi keempat barat, pencapaian ini tetap menunjukkan kemampuan teknis yang tidak bisa diremehkan. Iran terus melakukan pengembangan dan diperkirakan sedang mengerjakan proyek pesawat tempur yang lebih canggih untuk generasi berikutnya. Keberhasilan Iran dalam mencapai kemandirian militer tidak terlepas dari sistem pendidikan tinggi mereka yang sangat kuat di bidang teknik dan sains. Iran memiliki lebih dari 4,5 juta mahasiswa yang terdaftar di universitas-universitas di seluruh negeri pada tahun 2025. Banyak dari universitas ini memiliki program riset yang secara langsung terkait dengan kebutuhan industri pertahanan. Universitas Teknologi Syarif dan Universitas Teknologi Amir Kabir di Tehran dianggap sebagai dua institusi terbaik di seluruh kawasan Timur Tengah untuk bidang teknik. Faktor lain yang jarang dibahas adalah peran Yayasan Jihad Kemandirian yang didirikan tepat setelah revolusi tahun 1979. Yayasan ini awalnya dibentuk untuk mendorong kemandirian teknologi di semua sektor, tidak hanya militer. Namun kontribusinya terhadap sektor pertahanan sangat signifikan, terutama dalam tahap-tahap awal ketika infrastruktur industri militer Iran masih sangat primitif. Hingga saat ini, yayasan ini tetap berperan penting sebagai jembatan antara dunia akademis dan industri pertahanan Iran. Sanksi internasional yang dijatuhkan kepada Iran selama beberapa dekade ternyata memiliki efek paradoks yang sangat menarik. Di satu sisi, sanksi memang menghambat akses Iran terhadap teknologi dan komponen tertentu dari pasar internasional. Namun di sisi lain, sanksi justru menjadi katalisator yang mempercepat inovasi domestik dan mendorong para insinyur Iran untuk menemukan solusi alternatif. Banyak analis militer independen yang kini mengakui bahwa tanpa tekanan sanksi, Iran mungkin tidak akan pernah mencapai tingkat kemandirian militer yang mereka nikmati saat ini. Pada awal tahun 2026, Iran mengumumkan bahwa mereka telah berhasil mengekspor produk militer ke lebih dari 40 negara di seluruh dunia. Drone-drone buatan Iran menjadi produk ekspor yang paling diminati
dengan permintaan datang dari berbagai benua termasuk Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Ini menunjukkan bahwa produk militer Iran bukan hanya memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga kompetitif di pasar internasional. Keberhasilan ekspor ini memberikan pendapatan tambahan yang signifikan untuk membiayai penelitian dan pengembangan lebih lanjut. Sistem rudal anti kapal Iran juga menjadi perhatian besar bagi angkatan laut negara-negara besar dunia. Rudal jelajah anti kapal seperti Nur, Qadar, dan Khalij Fars telah dikembangkan dalam berbagai varian dengan kemampuan yang terus ditingkatkan. Selat Hormuz yang menjadi jalur transportasi minyak paling vital di dunia berada dalam jangkauan penuh dari sistem-sistem senjata ini. Kemampuan Iran untuk mengancam lalu lintas maritim di selat ini memberikan mereka leverage strategis yang sangat besar dalam geopolitik global. Yang juga patut dicatat adalah bagaimana Iran mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan ke dalam sistem pertahanannya. Pada tahun 2025, Iran melaporkan bahwa mereka telah mengembangkan drone swarm atau kawanan drone yang mampu berkoordinasi secara otonom menggunakan algoritma AI. Teknologi ini memungkinkan puluhan, bahkan ratusan drone untuk menyerang target secara simultan dengan koordinasi yang sangat presisi tanpa memerlukan kendali manusia secara langsung. Ini merupakan lompatan teknologi yang menempatkan Iran di garis depan peperangan modern, bersama dengan hanya segelintir negara lainnya. Infrastruktur industri militer Iran saat ini tersebar di ratusan lokasi di seluruh negeri, banyak di antaranya dibangun di bawah tanah atau di dalam gunung. Strategi desentralisasi ini dirancang untuk memastikan bahwa tidak ada serangan tunggal yang bisa melumpuhkan seluruh kapasitas produksi militer Iran. Fasilitas bawah tanah seperti yang dikenal dengan nama Eagle 4 yang diresmikan pada tahun 2023 mampu menampung ratusan rudal balistik siap luncur. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Iran tidak hanya berpikir tentang produksi senjata, tetapi juga tentang bagaimana melindungi aset-aset strategis mereka dari ancaman serangan. Perjalanan Iran dari negara yang nyaris tidak bisa memproduksi peluru pada tahun 1990 menjadi kekuatan militer mandiri pada tahun 2026 adalah salah satu transformasi pertahanan paling dramatis dalam sejarah modern. Tidak banyak negara di dunia yang mampu mengembangkan drone, rudal balistik, rudal hipersonik, kapal selam, dan sistem pertahanan udara semuanya secara mandiri tanpa bantuan signifikan dari luar. Apapun pandangan politik seseorang tentang Iran, pencapaian teknis dan industri ini patut diakui sebagai bukti ketangguhan semangat kemandirian sebuah bangsa. Kisah ini juga menjadi pelajaran berharga bagi negara-negara lain bahwa tekanan dan isolasi tidak selalu menghasilkan kelemahan, kadang justru melahirkan kekuatan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya.